Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Oktavia, dosen pada program studi Magister Pariwisata Berkelanjutan, Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Academic Writing. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi Magister Pariwisata Berkelanjutan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip dasar berpikir kritis, logis, konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Mahasiswa akan diberi pemahaman mengenai cara membaca artikel ilmiah dan cara mensitasinya dengan menggunakan software reference manager. Mahasiswa akan diarahkan untuk menyusun rencana penelitian serta mempresentasikannya. Pada akhir perkuliahan, minimal pencapaiannya akan diuji dalam bentuk draft proposal dan juga draft artikel sesuai dengan format jurnal internasional yang bereputasi yang akan dituju. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa agar mampu menyusun proposal penelitian dan artikel ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik, standar etika penulisan, serta pedoman kebahasaan yang baik dan benar. Materi yang disajikan dalam perkuliahan ini antara lain prinsip-prinsip karya tulis ilmiah, teknik mensitasi artikel ilmiah, plagiarisme, sistematika penulisan proposal penelitian, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, teknik menyusun proposal penelitian, teknik persiapan presentasi ilmiah, sistematika artikel ilmiah, dan teknik menyusun artikel ilmiah. Gambaran perkuliahan dalam mata kuliah ini yaitu, pada pertemuan-pertemuan sebelum UTS, perkuliahan akan banyak difokuskan pada penyampaian materi secara sinkronus. Pada pertemuan-pertemuan setelah UTS akan difokuskan pada pengerjaan dan penulisan draft proposal maupun artikel ilmiah sesuai dengan topik penelitian masing-masing mahasiswa secara asinkronus dan diselingi dengan review kemajuan penulisan draft manuskrip dan proposalnya. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan yang interaktif yang mencakup ceramah interaktif, tugas individu, diskusi, serta latihan penulisan secara bertahap. Harapannya, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga terampil dalam praktik penulisan akademik secara menyeluruh. Dalam video kali ini, materi yang akan saya sajikan adalah teknik persiapan presentasi ilmiah, dengan fokus pembahasan pada menyusun struktur presentasi ilmiah yang logis dan menarik, menyesuaikan gaya presentasi dengan audiens akademik, menggunakan media visual secara efektif, melakukan latihan dan manajemen waktu sebelum presentasi. Demikian pengantar dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya, selamat pagi. Ini rekan-rekan mahasiswa Magister Pariwisata Berkelanjutan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah Academic Writing tentang teknik persiapan presentasi ilmiah. Oke. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah melakukan presentasi ilmiah, misalnya di seminar atau conference? Kalau presentasi ilmiah sih belum, Bu, sampai sejauh ini. Belum. Ya, kalau saya baru di seminar nasional. Pernah seminar nasional. Padahal sebenarnya saya kira kalian semua udah pernah presentasi ilmiah. Di kampus sih, Bu. Kalau di kampus sih, Oke, ya jadi sebenarnya masih di kampus gitu, Bu. Tapi kalau di luar sih belum ya. Oke, jadi sebenarnya rekan-rekan melakukan presentasi skripsi
itu adalah presentasi ilmiah. Oke ya. Sudah berarti. Sudah, ya saya yakin semuanya sudah. Tapi hari ini kita akan refresh juga sebenarnya apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai apa belum sih sebenarnya. Coba kita refresh lagi tentang presentasi ilmiah. Oke, tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti juga rekan-rekan mampu menyusun struktur presentasi ilmiah yang logis dan menarik. Kemudian mampu menyesuaikan gaya presentasi dengan audiens akademik. Menggunakan media visual secara efektif dan juga melakukan latihan dan manajemen waktu sebelum presentasi. Oke. Nah, di sini alur persiapan presentasi ilmiah kita. Pertama kita perlu pahami dulu audiens dan konteksnya. Oke, jadi nanti rekan-rekan sebelum kita presentasi ilmiah, lihat dulu audiensnya siapa. Ya, misalnya forum akademik. Ya, berarti kan akademisi, peneliti, ya. Atau nanti rekan-rekan mau presentasi di masyarakat. Ya, mungkin nih yang mau ngambil data penelitian nih yang sosial-sosial, setidaknya pasti akan interaksi sama masyarakat. Presentasi rencana saya penelitian seperti ini gitu ya. Jadi harus tahu dulu audiensnya dan konteksnya seperti apa. Kemudian tujuan utama presentasi. Tujuan utama presentasi di sini tadi ada yang tujuannya untuk menyampaikan hasil. Ada yang tujuannya promosi. Sama juga kan presentasi jualan. Ya nggak, jual produk. Kita ya presentasi dong gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tujuannya untuk hasil penelitian, seperti apa sih? Berarti kita akan fokus di hasil, ya. Kemudian kita perlu rancang struktur materinya. Di sini siapa yang kalau bikin PPT langsung di PowerPoint? Sekarang pakai kantor. Kalau PowerPoint kalau yang sederhana sih Bu, kalau yang cuma tempel-tempel materi biasanya masih di PowerPoint. Tapi kalau yang harus pakai gambar dan lain-lain, sekarang mungkin Canva tuh lebih mudah ya buat anak-anak muda gitu. Karena langsung bisa dipasang di HP juga. Iya, karena dia udah menawarkan berbagai macam desain, template dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya merancang struktur materi di sini kira-kira apa? Paham nggak kira-kira? Membuat dulu di Word. Buat di Word dulu ya, atau kita rancang poin-poin apa aja sih, dioret-oret dulu gitu. Rekan-rekan melakukan itu? Iya. Ya, Oke. di kertas biasanya Bu. Sip, ya. Jadi itu paling penting nih karena ada sebagian mahasiswa itu atau nggak jarang ya main nggak nyiapin tapi copy. Ya, karena merasa udah ada platform yang kayak Canva misalnya. Jadi kita main langsung aja. Padahal sebenarnya kita penting banget tuh sketch dulu ya. Latar belakang saya mau ngomong apa aja sih gitu. Bagian metode saya mau ngomong apa aja sih? Ya, jadi dirancang. Kemudian baru kita buat media visual pendukungnya tadi. Ya, itu tadi slide presentasi. Baru nanti kita latihan dan evaluasi mandiri ya. Latihan penting tentu saja dan kita lakukan evaluasi. Nah, selanjutnya struktur presentasi ilmiah itu seperti apa sih? Pertama ada pembukaan, ada isi utama, ada penutup. Pembukaan itu ada judul, latar belakang, tujuan riset. Terakhir ada simpulan, implikasi, dan kalau kita mau open question ya, pertanyaan. Jadi ini kita juga harus membagi nih nanti proporsi waktunya. Oke? Jadi jangan sampai kita berat di pembukaan kelamaan latar belakang. Kerasa nggak suka kelamaan di latar belakang? Iya. Iya, karena kita tadi pertama rancangnya nggak pas, sama terlalu banyak informasi yang ingin kita sampaikan di latar belakang. Padahal sebenarnya isi utama ada di metode, hasil, dan pembahasan. Oke, jadi ini bisa terlihat sebenarnya dari struktur presentasi ilmiah ini ada ciri yang bisa kita lihat apa coba? Sebuah struktur presentasi ilmiah. Kira-kira sistematis ya. Jadi nggak acak-acakan slide ya. Atau teksnya terlalu banyak. Nanti rekan-rekan bisa lah nanti dilihat ya. Udah kemarin-kemarin saya bikin PPT kayak gimana ya gitu. Kemudian gunakan grafik, diagram sebagai penjelasnya atau ilustrasi-ilustrasi. Foto juga bisa. Oke, jadi mungkin rekan-rekan di lapangan ada foto-foto dengan masyarakat, objek wisatanya, ya site-site. Dan foto itu jangan sampai nggak fokus, ya nggak. Jadi kadang-kadang jepret aja gitu. Pas nanti mau ngedrop jadi bahan presentasi,
bingung nggak, suka bingung nggak? Iya. Iya. Saya harus naruh foto yang mana ya gitu. Kebanyakan di lapangan tidak terkonsep foto apa yang mau diambil. Saking banyaknya Bu. Saking banyaknya. Jadi satu objek itu kadang-kadang Banyak 5, sekali. 10 itu kan. Iya kan, padahal ya apa namanya, Dika apalagi ini ya, fotografer kan. Nah untuk teman-teman yang belum berpengalaman fotografer, ya maksudnya kadang-kadang jadinya asal ambil aja. Saya juga termasuk yang pas nyiapin PPT sampai nggak ketemu mana sih gambar yang paling bagus gitu ya, Iya. yang bisa mewakili topik ini gitu. Iya. Oke, jadi nanti misalnya rekan-rekan tentang ODTW apa gitu ya. Siapa Tirana kemarin Pantai Kenje. Jadi kita nyiapin PPT itu buatlah dalam bentuk poin. Namanya juga poin. Oke. Hindari penulisan kalimat terlalu memanjang ke samping. Usahakan dalam porsi yang vertikal agar mudah dibaca oleh audiens. Nah, dari sini nih kalian coba lihat, ada beda nggak? Baca ke samping sama baca ke bawah enak yang mana? Ke bawah? Ke bawah ya? Ke samping ininya, Iya, bacanya. ini kan saya lagi menyajikan dua tipe nih. Oh, yang poin-poin ini. Yang poin ya? Ya enggak? Apalagi kalau jarak jauh. Ini kalian jarak dekat. Ya enggak? Karena kemampuan mata kita untuk melihat dalam spektrum yang cukup lebar atau luas itu agak sulit, ya enggak? Ketimbang kita, seret lebih dikit-dikit. Jadi informasinya lebih cepat ditangkap. Oke? Ini satu. Nah, kemudian ini agak teknis memang. Gunakan spasi yang ideal. Kadang-kadang kita nggak sih pakai yang default aja. Betul. Nah. Seperti itu. Pakai yang default aja deh gitu ya. Padahal kita cuma butuh touch up dikit. Udah ada beda. Ya, ini yang versi spasi 1 sama font 16. Itu yang spasi 1,5 font 18. Kita effort dikit lah ya buat dandanin PPT kita gitu. Oke? Nah, kemudian ukuran gambar. Suka nggak naruh gambar satu slide 6? Karena ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu. Jadi nanti terserah pemirsa dia milih yang mana. Jujur nggak suka Bu, kebanyakan soalnya. Nggak suka ya? Oke. Tapi sebagian ada yang suka kayak gitu. Karena merasa aku udah ngambil gambar ini bagus gitu ya nggak? Jadi di drop aja di PPT. Padahal nggak dapet informasinya. Jadi kalau misalkan punya gambar, kita maksimalkan. Bukan berarti harus satu full juga sih. Tapi kalau map, misalnya teman-teman peta gitu ya, cenderung saya sarankan untuk full seperti inilah misalnya. Supaya kelihatan legendnya apa, keterangannya apa. Oke? Misalnya foto juga. Ya. Intinya supaya audiens kita puas gitu ya melihat gambarnya juga gitu. Oke. Nah, ini tentang jenis font. Oke, jenis font ini pada prinsipnya aja gitu ya, rekan-rekan cukup pegang prinsipnya, tegak, tegas. Ini yang biasa saya pakai ada Avenir, Arial, Calibri, Tahoma atau CGUI. Ini kenapa? Karena tadi secara visualisasinya nggak kriwil-kriwil ya, nggak kayak apa sih kaligrafi misalnya yang kadang-kadang saking estetiknya nih rekan-rekan pengennya kayak kriwil-kriwil gitu. Bahkan ada yang pakai kayak graffiti kayak gitu. Iya, padahal lagi-lagi kita ingat tadi kembali ke awal, konteksnya, audiensnya. Oke. Mungkin kalau audiensnya seniman kali ya yang ini bisa kali gitu. Tapi kalau misalnya kita tadi konteksnya di presentasi ilmiah, kita kasih yang tegas aja, yang tegap supaya clear ya setiap tulisannya. Kemudian font tadi juga ya. Font ini saya sengaja buat sedikit pembandingan saja antara font 20, 24 sama 28. Ya ini udah ada bedanya. Nanti rekan-rekan bisa coba-coba juga. Benar nggak sih sebenarnya kata Bu Dina ukuran segini itu yang pas gitu. Ya nanti kalau kemarin misalnya versi kita UTS ya yang bikin PPT untuk apa sih satu paper mungkin karena banyak materinya jadi fontnya ada yang 16 mungkin yang penting saya bisa baca dia bisa jelasin gitu ya. Tapi nanti untuk rekan-rekan saya kira bisa menyiapkan lebih dari itu. Subbabnya itu yang sistematis dan konsisten untuk memudahkan audiens mengikuti alur presentasi kita. Konsisten warna dan jenis font serta ukuran font. Oke. Jadi
presentasi kita itu ada polanya. Ya, misalnya head-nya yang di atas itu latar belakang, metode, hasil itu sama ya. Ada subbabnya juga diikutin. Jadi jangan lost gitu, misalnya di bagian hasil cuman ada gambar sama kata-kata. Tapi kita nggak tahu itu lagi ngomongin apa gitu ya. Jadi kita kehilangan alur. Kenapa? Karena bisa jadi audiens kita baru datang. Nah, itu si Dika udah nyampe mana ya presentasinya. Nah, tapi kalau kita udah kasih judul atasnya, metode, oh lagi ngomongin metode, at least audiens kita itu bisa meng-catch up informasi utamanya, ide utamanya dulu, gitu ya. Jadi kita perlu memahami itu. Kemudian konsisten warna, ini yang suka warna-warni yang versi sangat estetik nih, saya kadang-kadang suka gemes gitu. Saya sukanya hitam malah Bu. Oke. Jadi tulisannya putih. Iya, saya kadang-kadang juga gitu. Itu juga menarik ya, biasanya bikin background yang hitam, tulisannya putih. Jadi ada juga yang kayak gini. Yang penting kontras aja dan konsisten. Jangan slide pertama saya pengen pink slide kedua hijau gitu ya. Slide ketiga ganti lagi. Aduh, terus font juga gitu. Ya, font bagian headingnya apa? Subheadingnya apa? Gitu. Nggak apa-apa, konsisten aja. Ya, jadi saya kira di platform-platform desain online itu sudah menawarkan yang konsisten. Kadang-kadang kita aja yang masih mau kreatif ya, punya tes sendiri. Oke. Nah, terakhir nih tentang tips praktis persiapannya. Jadi udah nyiapin bahan materinya segala macam. Practice makes perfect ya. Jadi latihan itu penting. Jadi rekan-rekan perlu sekali latihan ya presentasi. Gitu. Karena apa? Saya selalu mengencourage mahasiswa untuk latihan. Presentasi itu cuma sekali. Itu tuh kayak show kalian. Ya. Yang mau seminar usulan proposal nih, yang mau seminar usulan riset, mau 2 kali? Oh, tidak. Oh, tidak. Ya, jadi itu adalah show-nya kalian gitu. Kapan lagi? Jadi kalau kita nggak menyiapkan dengan maksimal, udah lewat begitu aja. Oke. Kemudian gunakan timer untuk cek durasi. Latihan pakai timer. Udah nyampe mana ya? Tadi benar nggak ya bagian latar belakang kebanyakan nggak ya? Bagian isi kok saya kayak buru-buru gitu ya. Kemudian rekam tadi untuk evaluasi. Kemarin kalau di penulisan saya kasih tahu apa? Rekam baca ya nggak? Baca latar belakang, rekam suara, dengar. Udah nyambung nggak sih? Sumbang nggak sih ceritanya? Apalagi ini kita perform ya nggak? Saya udah gerakan saya udah bener nggak ya? Atau saya harus ngapain ya gitu ya? Nah, itu. Kemudian siapkan plan B untuk kendala teknis. Nah ini bisa terkait sekarang ini kita banyak nyiapin PPT secara online. Kebayang nggak ada sinyal? Dan suka macet gitu loh. Jadi tetap harus ada backup. Oke? Jadi saya prefer mahasiswa itu menyiapkan di file. Ya jangan nanti pas mau sidang atau mau apa buka Canva dulu. Itu jangan ya. Kemudian oh ya satu lagi. Tentang animasi saya mau kasih tahu juga. Kadang-kadang too much animasi itu bikin berat. Iya. Ya, jadi nanti ya. Ada pertanyaan dulu? Oke. Untuk ini Bu, tips menghindari blank di tengah-tengah presentasi. Kan tadi memang kita harus latihan, tapi di beberapa case itu apakah kita diperbolehkan untuk membawa handout kecil atau seperti itu? Boleh. Ya, jadi misalnya nih saya sekarang punya note kecil, saya punya pulpen. Gak jarang saya sambil catat, ngilangin nervous ya, megang pulpen. Ya misalnya tadi, atau saya sambil duduk tadi gimana. Jadi kita boleh memegang alat bantu apa yang membuat kita lebih rileks, ya. Dan perlu kita menyiapkan beberapa tools gitu ya. Tadi kadang-kadang kita nggak tahu ngeblank apa, catat dulu atau apa ya. Jadi kembali alat-alat bantu seperti ini penting. Gitu. Apalagi ada isinya ya, apalagi ada contekan ya penting banget. Mau sidang saya itu selalu juga nyiapin per slide ya. Skripnya asli saya juga menyiapkan itu. Kalau saya ini Bu, mungkin saya mengingat-ingat saya ketika
presentasi skripsi. Nih kebetulan presentasinya seperti ini. Latar belakangnya itu saya buat poin-poin. Tapi ketika saya presentasi itu, saya tuh melihat poin-poin ini hanya sebagai pengingat. Jadi saya nggak pakai skrip, saya sudah di luar kepala istilahnya. Jadi saya hanya poin-poin kemudian dijelaskan dengan bahasa saya sendiri. Itu sebenarnya boleh atau tidak? Oke. Seperti ini. Ya, pertama, poin-poin itu boleh, penting asalkan conjunction kita tepat. Atau kita bikin semacam apa ya, kayak framework. Ada alurnya. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma disajikan poin-poin yang benar-benar blast, sangat singkat, juga nggak ngerti ya nggak sih? Jadi beda antara kita cuma ngasih poin yang benar-benar sangat singkat, terus kita seolah-olah cuma kita yang paham aja. Itu juga berbahaya. Tapi kalau misalnya kita ada kata-kata kerja penghubungnya, biar kita ketemu alur ceritanya gitu. Ya, jadi jangan terlalu singkat juga informasi di latar belakang sampai audiens lost maknanya. Ya, saya lebih tertarik kalau misalnya dikasih panah. Jadi ajak audiens itu, habis saya ngomong ini kesini loh. Oh, jadi kayak flowchart. Betul, ada flow-nya, ada alurnya. Beda kalau misalnya kita listing. Kayak sekarang materi saya hari ini cenderung listing aja. Saya nggak menuntut kalian untuk habis ini gini ya, habis ini gini ya, habis ini gini ya, karena saya tidak lagi menjelaskan tentang apa namanya kayak mind tentang pemikiran, ya enggak. Ini kan materi gitu ya. Panutan atau contoh gitu ya Bu. Saya suka sama Soekarno Bu. Jadi karena beliau tuh kalau orang-orang yang suka Soekarno bilangnya singa podium gitu karena pidatonya keren dan lain-lain. Nah kadang-kadang si cara kita melihat Soekarno gitu untuk saya kadang-kadang dibawa ke konteks untuk presentasi seperti ini. Jadi akhirnya malah menggebu-gebu di awal tapi di akhir kadang-kadang suka turun gitu. Nah ini ada nggak sih sebenarnya Bu contoh atau orang yang presentasinya, karena jujur saya belum pernah ngelihat presentasi yang dari orang-orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Untuk proceeding pun saya belum banyak lihat gitu. Ada nggak orang yang benar-benar bisa dicontoh gitu Bu untuk ngelihat cara dia menyampaikan khususnya di presentasi? Oke, tadi terkait Bapak Soekarno ya, lagi-lagi konteks audiensnya. Betul. Beliau orasi. Betul. Beliau ingin membakar semangat, ya enggak? Betul. Ya jadi tentu saja beliau seperti itu gitu ya. Tapi tadi kalau misalkan contoh seperti apa, tentu saja harus banyak-banyak partisipasi di forum-forum akademik, conference, seminar, ya baru ketemu role modelnya. Tapi kalau misalkan spesifik nggak ada sih menurut saya ya, karena itu gaya dan materi yang disampaikan itu beda-beda. Konteks orang sains, orang sosial aja udah beda, ya enggak? Ya, ada yang akan menarik dengan storytelling, ada yang pengennya on point. Nah, jadi kita nggak bisa nyamain atau seperti apa sih yang bagusnya gitu ya. Tentu nanti dicocokkan sama gaya kita. Saya kayaknya lebih suka gayanya, anggap deh Najwa Shihab misalnya gitu ya, atau anchor-anchor mana nih yang top-top gitu. Kan itu public speakingnya kita belajar ya, ilmu public speakingnya. Tapi kalau dari materinya tentu ke diri kita sendiri, kita menguasai nggak sih? Saya di bidang ekologi misalnya, paham nggak sih saya tentang teori-teori ekologi? Ya jadi semakin banyak nanti rekan-rekan dengar aja, lihat apa TED Talks ya. Kalau TED Talks itu kan dia mungkin dia juga ada sisi sainsnya juga ya. Itu menarik dan sangat powerful menurut saya untuk skill public speaking orang-orang yang sudah masuk TED Talks itu. Gita Wirjawan tuh saya suka. Iya, betul, Gita Wirjawan asik banget, santai, apa ya? Memang lagi-lagi dengan siapa kita berdiskusi, semakin kita sering memperkaya wawasan kita. Semakin rekan-rekan banyak baca, semakin kaya. Kita nggak akan bisa ngomong kalau nggak ada bahan. Betul. Ya, apalagi mau ada feedback berpikir. Gimana ya? Kayak nggak nyambung aja gitu. Ya, jadi emang kita kapasitas dulu yang ditambah. Jadi kalau kapasitas udah oke, udah package-nya udah tinggal dipoles-poles aja. Ya. Jadi kalau kita
ya quote and quote gak gaul. Ya udahlah, repot ya. Jadi kenapa saya cenderung akan meminta kalian untuk menyampaikan. Kemarin tuh kan misalkan habis setiap kali bikin tugas, kalian presentasikan, ceritain kan gitu. Karena nggak keluar tuh brainstormingnya gitu. Dan itu latihan kalian menyampaikan ide, gagasan. Ya, jadi nggak mungkin saya cuma ngasih tugas nulis doang. Oke. Ada lagi yang lain? Kita ngomong-ngomong tentang presentasi. Tadi Bu yang presentasi di masyarakat tuh Bu agak, jujur saya agak susah gitu Bu, karena membawa narasi yang biasanya kalau di saya kan udah disiapin Bu, jadi materinya disiapin sama KPU. Untuk menyampaikan ke masyarakat tuh benar-benar susah, karena masyarakat susah juga menerima informasi yang sebenarnya itu tuh gampang diterima bagi kita gitu, tapi untuk masyarakat susah. Nah, Bu mungkin ada tips untuk nanti, apalagi saya kan penelitiannya eksploratif Bu, turun ke masyarakat itu agak masih susah ya buat saya gitu, karena belibet akhirnya apa ya padanan katanya gitu yang benar-benar buat sesuai sama masyarakat gitu. Oh, contohnya apa nih diksinya tadi ya untuk masyarakat? Kayak Mau mengganti kata? contoh gitu Bu, mengimplementasikan. Pusing. Masyarakat teh apa maksudnya? Mengimplementasikan, Menerapkan gitu kan, harus berarti secara nggak langsung kita tuh harus mempunyai kosakata yang banyak gitu kan Bu. Iya benar-benar kita perlu tadi banyak mendengar sih ya. Jadi apa namanya, men-switch tadi diksinya itu memang benar-benar harus dari banyak mendengar dulu karena paparan kita mendengar akhirnya ke bawah, tertular, ya nggak sih. Tapi kalau kita dikit ngedengarnya, saya sebenarnya belajar bahasa atau komunikasi dari situ sih. Pasti kita di lewat listening dulu ya. Baru kita kena paparan mendengar. Anggap deh sekarang aja bahasa gaul banyak. Karena kita banyak dengar. Ketularan juga gitu ya. Begitu juga nanti nih kalau misalkan tadi mau ke masyarakat, berarti ngobrol-ngobrol santai dulu ke masyarakatnya. Jadi frekuensinya disamain dulu. Nah misalnya kita nyampe langsung presentasi itu kan kayak dengan masih pakaian yang ya kemarin habis latihan secara akademis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngeblend dulu bentar, Pak gimana Pak, kabarnya Pak. Jadi kayak udah mulai ke bahasa ke masyarakat. Jadi kita udah mulai kayak turunin dulu nih, gitu ya. Frekuensinya kita adjust dulu. Jadi harus sambil mendengar dulu. Bener. Oke. Siap. Sip. Itu berguna Bu. Soalnya sering komunikasi sama ibu PKK. Nah, jadi nggak apa-apa kita ngeblend dulu aja. Bener, itu mah untuk adjust kitanya sih sebenarnya. Secara materi kita udah siap, ya nggak? Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Oh iya, rekan-rekan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya untuk membuat 3 slides yang berisi latar belakang, tujuan, dan metode. Kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.